Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NPM C0102360. Saya dari kelas 1C D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan analisis transaksi, jurnal, buku besar T, dan neraca saldo. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ilustrasi transaksinya. Nyonya Dila adalah lulusan Universitas Indonesia yang memutuskan membuka toko bordir dengan nama Dila Bordir pada tanggal 1 Agustus 2023 yang memberikan jasa bordir. Dila Bordir ini beralamat di Jalan Tujuh Hiu, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi yang terjadi berhubungan dengan Dila Bordir selama bulan Agustus 2023. Oke, di sini pada tanggal 1 Agustus Nona Dila menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta untuk membuka Dila Bordir. Analisis transaksinya adalah pada tanggal 1 Agustus, kas bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Nona Dila ke Dila Bordir. Akun ini dicatat pada debit karena kas adalah bagian dari aset. Saldo norma aset adalah debit dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, akun yang terlibat adalah modal. Modal bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Nona Dila dan dicatat pada kredit karena modal pemilik adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini modal bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, pada tanggal 2 Agustus, menyewa ruko di Jalan Tugu Hiu dengan membayar sewa untuk 6 bulan ke depan seharga 6 juta, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2023. Analisis transaksinya adalah pada tanggal 2 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah sewa dibayar di muka bertambah karena ada penambahan aset di Dila Bordir berupa ruko. Akun ini dicatat di debit karena sewa dibayar di muka termasuk aset. Selanjutnya, akun yang berpengaruh adalah kas. Kas berkurang karena untuk membeli aset berupa ruko. Dan dicatat pada kredit karena kas berkurang untuk membeli aset tersebut sehingga dicatat di bagian kredit. Selanjutnya, membeli mesin bordir senilai 15 juta secara kredit. Analisis transaksinya adalah pada tanggal 2 Agustus, peralatan bertambah karena aset berupa peralatan bertambah dan dicatat di debit karena peralatan termasuk bagian aset dan saldonya debit. Akun yang berpengaruh lainnya adalah utang usaha. Utang usaha bertambah karena Dila Bordir membeli aset berupa peralatan menggunakan kredit, sehingga utang usaha bertambah dan dicatat di kredit karena utang usaha termasuk liabilitas dan ketika utang usaha bertambah maka dicatat di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 3 Agustus, membeli perlengkapan bordir senilai 10 juta secara tunai. Akun yang berpengaruh adalah 3 Agustus 2023, perlengkapan aset berupa perlengkapan bertambah karena aset berupa perlengkapan bertambah. Dicatat di debit karena perlengkapan adalah bagian dari aset dan saldo norma aset adalah debit sehingga dicatat di debit. Akun yang berpengaruh selanjutnya adalah kas. Kas berkurang karena kas berkurang untuk membeli perlengkapan. Dicatat di kredit karena kas berkurang untuk membeli aset tersebut sehingga dicatat di bagian kredit. Selanjutnya adalah pada tanggal 4 Agustus 2023 membayar biaya iklan senilai 2 juta untuk penayangan iklan di TV.
Analisis transaksinya adalah pada tanggal 4 Agustus Nona Dila mengeluarkan uangnya untuk membayar beban iklan. Berupa beban iklan bertambah karena beban bertambah yaitu beban iklan. Dicatat di bagian debit karena beban iklan adalah bagian dari ekuitas, maka ketika beban iklan bertambah dicatat di bagian debit. Selanjutnya adalah kas. Kas berkurang karena kas berkurang untuk membayar beban iklan. Di sini dicatat sebagai kredit karena kas berkurang untuk membayar beban iklan tersebut, sehingga dicatat di bagian kredit. Selanjutnya, merekrut 3 orang karyawan dengan kesepakatan gaji 1.500.000 per bulan. Di sini tidak kita masukkan analisis transaksi karena ini bukan termasuk transaksi keuangan. Dan selanjutnya diterima jasa bordir baju 500.000. Di sini analisis transaksinya yang berpengaruh adalah pendapatan jasa bertambah karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka pendapatan jasa bertambah dan dicatat di kredit. Karena jika sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka dilaborir mendapatkan uang yang membuat bertambahnya kas, sehingga untuk menyeimbangkan kas dicatat sebagai kredit. Selanjutnya, kas bertambah. Karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka akan mendapatkan keuntungan berupa kas. Dan dicatat di debit karena kas bertambah ketika selesai menyelesaikan suatu pekerjaan dan klien membayar sehingga dicatat di debit. Selanjutnya adalah menyelesaikan 100 bordir baju dari SD 61 senilai 3 juta dibayar secara kredit. Analisis transaksinya adalah pada tanggal 9 Agustus pendapatan jasa bertambah. Karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka pendapatan jasa bertambah. Dan dicatat pada kredit, karena jika sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka dilaborir mendapatkan uang yang membuat bertambahnya kas, sehingga untuk menyeimbangkan kas dicatat sebagai kredit. Selanjutnya adalah karena tadi dibayar secara kredit, maka kita masukkan ke dalam akun piutang usaha. Piutang usaha bertambah karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan dan belum dibayar, maka piutang bertambah. Dan dicatat sebagai debit karena piutang usaha adalah bagian dari aset dan transaksi ini piutang bertambah dan dicatat di debit. Selanjutnya adalah diterima jasa bordir selempang 2 juta. Di sini pada pendapatan jasanya bertambah karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka pendapatan jasa bertambah. Dan pada kas bertambah karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka akan mendapatkan keuntungan berupa kas. Pada kredit, karena jika sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka dilaborir mendapatkan uang yang membuat bertambahnya kas, sehingga untuk menyeimbangkan kas dicatat sebagai kredit. Kas bertambah karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka akan mendapatkan keuntungan berupa kas. Dan dicatat di debit karena kas bertambah ketika selesai menyelesaikan suatu pekerjaan. Diterima pelunasan uang sebesar 3 juta dari SD 61 atas bordir baju. Di sini, akun yang berpengaruh adalah pendapatan adalah piutang usaha berkurang. Di sini telah menyelesaikan pesanan borongan 200 bordir selempang wisudawan dari Universitas Bengkulu senilai 6 juta, baru dibayar 3 juta dan dibayar lunas minggu depan. Analisis transaksi yang berpengaruh adalah piutang usaha bertambah karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan dan belum dibayar, maka piutang bertambah.
dan dicatat pada kredit karena piutang berkurang dan itu menyebabkan dicatatnya di kredit. Selanjutnya, kas bertambah. Karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka akan mendapatkan keuntungan berupa kas dan dicatat di debit karena kas bertambah ketika selesai menyelesaikan suatu pekerjaan dan klien membayar sehingga dicatat di debit. Selanjutnya, pendapatan jasa bertambah karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka pendapatan jasa bertambah dan dicatat sebagai debit karena jika sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka dilaborir mendapatkan uang yang membuat bertambahnya kas sehingga untuk menyeimbangkan kas dicatat sebagai kredit. Selanjutnya adalah pada tanggal 15 Agustus diterima jasa bordir topi 1.500.000. Di sini tanggal 15 pendapatan jasa bertambah karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan maka pendapatan jasa bertambah. Dicatat di kredit karena kas bertambah ketika selesai menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah kas bertambah karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan maka akan mendapatkan keuntungan berupa kas. Dicatat di debit karena piutang berkurang dan itu menyebabkan dicatat dan dikredit. Selanjutnya adalah membeli perlengkapan bordir yang habis senilai 1 juta. Analisis transaksinya adalah beban utilitas bertambah karena membayar beban utilitas maka beban bertambah dan dicatat pada debit karena terjadi penambahan beban beban utilitas. Dan yang berpengaruh selanjutnya adalah kas. Kas berkurang karena untuk membayar beban utilitas. Dan selanjutnya dicatat di kredit karena kas berkurang untuk membayar beban utilitas. Selanjutnya adalah diterima pelunasan uang sebesar 3 juta dari Universitas Bengkulu atas jasa bordir Selempang. Di sini pada tanggal 22 piutang usaha berkurang karena klien sudah membayar piutangnya sehingga piutang berkurang dan dicatat sebagai kredit karena piutang berkurang dan itu menyebabkan dicatatnya di kredit. Selanjutnya adalah kas bertambah karena klien sudah membayar piutangnya sehingga kas bertambah dan dicatat di debit karena klien sudah membayar piutangnya sehingga kas bertambah dan dicatat di debit. Selanjutnya adalah Nyonya Dila mengambil uang senilai 2 juta untuk keperluan pribadinya. Analisis transaksinya adalah akun yang berpengaruh adalah pengambilan pribadi bertambah karena Nona Dila mengambil modal untuk keperluan pribadi maka akun trade bertambah dan dicatat pada debit karena trade atau pengambilan pribadi termasuk ke akun ekuitas sehingga dicatat sebagai debit. Akun yang berpengaruh adalah kas berkurang karena Nona Dila mengambil kas untuk keperluan pribadi maka kas berkurang dan dicatat pada kredit karena kas berkurang untuk keperluan pribadi Nona Dila sehingga dicatat di bagian kredit. Dan terakhir adalah membayar gaji karyawan senilai 3 juta. Analisis transaksinya adalah beban gaji bertambah karena karyawan sudah bekerja dan kita sudah merasakan manfaatnya, maka harus diberi gaji dan beban gaji bertambah. Di sini dicatat sebagai debit karena terjadi penambahan beban berupa beban gaji. Di sini akun berpengaruh selanjutnya adalah kas. Di sini kas berkurang karena membayar beban gaji maka kas berkurang dan dicatat pada kredit karena kas berkurang untuk membayar beban gaji sehingga dicatat di bagian kredit. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jurnal. Di sini pada ilustrasi transaksinya adalah pada tanggal 1 Agustus Nona Dila menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta untuk membuka Dila Bordir. Pada jurnal pada tanggal 1 Agustus modal dicatat pada kredit sebesar 50 juta dan kas dicatat di debit sebesar 50 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2023 menyewa ruko di Jalan Tuguyu dengan membayar sewa 6 bulan ke depan seharga 6 juta terhitung sejak 2 Agustus 2023. Pada jurnalnya adalah pada tanggal 2 Agustus sewa dibayar di muka dicatat di debit sebesar 6 juta dan
kas dicatat di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya, membeli mesin bordir senilai 15 juta secara kredit pada jurnalnya. Pada tanggal 3 Agustus, peralatan dicatat di debit sebesar 15 juta dan utang usaha dicatat di kredit sebesar 15 juta. Dan selanjutnya, pada tanggal 3 membeli perlengkapan bordir senilai 10 juta, membeli perlengkapan bordir senilai 10 juta secara tunai. Pada jurnalnya adalah pada tanggal 3 Agustus 2023, perlengkapan dicatat di bagian debit sebesar 10 juta dan kas dicatat di bagian kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya, tanggal 4 Agustus, membayar biaya iklan senilai 2 juta untuk penayangan iklan di TV. Pada jurnalnya adalah pada tanggal 4 Agustus, beban iklan dicatat di bagian debit sebesar 2 juta dan kas dicatat di bagian kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 5 merekrut 3 orang karyawan dengan kesepakatan gaji 1.500.000 tidak kita catat pada jurnal karena ini bukan termasuk transaksi keuangan. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus, diterima jasa bordir baju sebesar 500.000. Pada jurnalnya adalah pada tanggal 6 Agustus mendapatkan pendapatan jasa sebesar 500.000 dan dicatat sebagai kredit dan kas dicatat di debit sebesar 500.000. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus menyelesaikan status bordir baju dari SD61 senilai 3 juta dibayar secara kredit. Di sini kita tuliskan pada jurnalnya, pada tanggal 9 Agustus pendapatan jasa dicatat di bagian kredit sebesar 3 juta dan piutang usaha dicatat di bagian debit sebesar 3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 2023 diterima jasa bordir selempang senilai 2 juta. Diterima jasa bordir selempang senilai 2 juta. Pada jurnalnya adalah pada tanggal 10 mendapatkan pendapatan jasa sebesar 2 juta dan dicatat di bagian debit dan kas dicatat di bagian pendapatan jasa tadi dicatat di bagian kredit sebesar 2 juta dan kas dicatat di bagian debit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus diterima pelunasan uang sebesar 3 juta dari SD61 atas jasa bordir baju. Di sini pada jurnalnya adalah piutang usaha dicatat di bagian kredit sebesar 3 juta dan kas dicatat di bagian debit sebesar 3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus 2023 telah menyelesaikan pesanan borongan 200 bordir selempang wisudawan Universitas Bengkulu senilai 6 juta, baru dibayar 3 juta dan dibayar lunas minggu depan. Pada jurnalnya adalah pada tanggal 13 Agustus piutang usaha dicatat di bagian debit sebesar 3 juta dan kas dicatat di bagian debit 3 juta juga dan pendapatan jasa dicatat di bagian kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus diterima jasa bordir topi 1.500.000. Pada jurnalnya adalah pendapatan jasa dicatat di bagian kredit sebesar 1.500.000 dan kas dicatat di bagian debit sebesar 1.500.000. Selanjutnya,
Pada tanggal 18, membeli perlengkapan bordir yang habis senilai 1 juta. Pada jurnalnya adalah perlengkapan dicatat di bagian debit sebesar 1 juta dan kas dicatat di bagian kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, pada tanggal 21 membayar beban listrik dan air senilai 700.000. Pada jurnalnya adalah beban utilities dicatat di bagian kredit sebesar 700.000, debit sebesar 700.000 dan kas dicatat di bagian kredit sebesar 700.000. Selanjutnya, pada tanggal 22 diterima pelunasan uang sebesar 3 juta dari Universitas Bengkulu atas jasa berlus lempang. Ini pada jurnalnya adalah pada tanggal 22 Agustus 2023, piutang usaha dicatat di bagian kredit dan kas dicatat di bagian debit. Selanjutnya, kas dicatat di bagian debit sebesar 3 juta. Dan selanjutnya, pada tanggal 26 Agustus 2023, Nyonya Dila mengambil uang senilai 2 juta untuk keperluan pribadinya. Pada jurnalnya adalah pada tanggal 26 Agustus 2023, akun pengambilan pribadi dicatat di bagian debit sebesar 2 juta dan kas dicatat di bagian kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 28 Agustus 2023, membayar gaji karyawan senilai 3 juta dan membayar gaji karyawan senilai 3 juta. Dan jurnalnya adalah pada tanggal 28 Agustus 2023, dicatat beban gaji dicatat sebagai debit senilai 3 juta dan kas dicatat di bagian kredit senilai 3 juta. Nah, di sini sudah kita salin semua transaksinya. Di sini bisa kita lihat pada debit dan kredit memiliki jumlah yang sama atau seimbang. Ini bisa dikatakan balance. Selanjutnya yaitu buku besar yang dimana pada sisi kiri disepakati sebagai debit dan pada sisi kanan disepakati sebagai kredit. Di sini saya sudah memiliki beberapa akun, yaitu akun kas dengan nomor referensi 111 dan modal dengan nomor referensi 311 dan sewa dibayar di muka 113 dan peralatan dengan nomor referensi 121, utang usaha 212, perlengkapan 114, beban iklan 516, pendapatan jasa 411, piutang usaha 112, pengambilan pribadi 312, beban gaji 511, beban utilitas dengan nomor referensi 515. Di sini saya akan mengerjakan buku besar T dengan berpatokan pada jurnal. Di sini pada tanggal 1 Agustus 2023, modal di debit sebesar 50 juta dan kas di modal di kredit sebesar 50 juta dan kas di debit sebesar 50 juta. Di sini kita tuliskan pada modal pada tanggal 1 sebesar 50 juta dan kas di debit sebesar 50 juta. Pada tanggal 2, sewa dibayar di muka, di debit 6 juta, kas di kredit sebesar 6 juta. Ini kita tuliskan sewa dibayar di muka pada tanggal 2 sebesar 6 juta di bagian debit dan di bagian kas, dan di bagian kas pada tanggal 2 sebesar 6 juta di bagian kredit. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus, peralatan dicatat di debit sebesar 15 juta dan utang usaha di kredit sebesar 15 juta. Di sini pada peralatan pada tanggal 3 di debit 15 juta dan pada utang usaha pada tanggal 3 di kredit 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 3 perlengkapan di debit
10 juta dan kas dikredit 10 juta. Perlengkapan, di sini perlengkapan pada tanggal 3 dicatat di debit sebesar 10 juta dan pada tanggal 3 di kas dicatat di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya, pada tanggal 4, beban iklan sebesar 2 juta di debit dan kas sebesar 2 juta di kredit. Di sini, pada tanggal 4 di beban iklan bertambah 2 juta di debit. Dan pada kas di bagian kredit pada tanggal 4 di bagian kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pendapatan jasa di bagian kredit sebesar 500.000 dan kas di bagian debit sebesar 500.000. Pendapatan jasa pada tanggal 6 di bagian kredit sebesar 500.000 dan di bagian kas sebesar 600.000 di bagian kredit. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus, pendapatan jasa sebesar 3 juta dan piutang usaha sebesar 3 juta di debit. Di sini kita mendapatkan pendapatan jasa lagi, yaitu 3 juta di bagian pendapatan jasa. Di sini dituliskan pada tanggal 9, dicatat di bagian kredit sebesar 3 juta dan pada pada piutang usaha dicatat pada tanggal 9 di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 10, pendapatan jasa sebesar 2 juta di kredit dan pada kas sebesar 2 juta di debit. Di sini pendapatan jasa pada tanggal 10 di kredit sebesar 2 juta dan pada kas di debit sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus, piutang usaha di kredit sebesar 3 juta dan kas di debit sebesar 3 juta. Piutang usaha pada tanggal 13 dimasukkan ke dalam debit sebesar 3 juta dan kas dimasukkan ke dalam debit juga sebesar 3 juta dan pendapatan jasa dimasukkan ke dalam kredit sebesar 6 juta. Di sini pada tanggal 13 di pendapatan jasa dimasukkan kredit sebesar 6 juta pada tanggal 13. Selanjutnya pada tanggal 15 pendapatan jasa sebesar 1.500.000 di kredit dan kas sebesar 1.500.000 di debit. Pendapatan jasa pada tanggal 15 sebesar 1.500.000 di kredit dan pada tanggal 15 di kas bertambah 15 juta di debit. Selanjutnya, perlengkapan sebesar 1 juta di debit dan kas sebesar 1 juta di kredit. Perlengkapan pada tanggal 18 ditulis di bagian debit sebesar 1 juta dan pada kas dicatat di bagian kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, pada tanggal 21, beban utilitas sebesar 700.000 dicatat sebagai debit dan kas sebesar 700.000 dicatat sebagai kredit. Di sini, beban utilitas pada tanggal 21 dicatat sebagai debit sebesar 700.000 dan pada kas dicatat sebagai
dan kas dicatat sebagai kredit pada tanggal 21 sebesar 700.000. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus, piutang usaha dicatat sebagai kredit sebesar 3 juta dan kas sebesar 3 juta dicatat sebagai debit. Ini kita tambahkan pada piutang usaha pada tanggal 22. Di sini dicatat sebagai kredit sebesar 3 juta dan kas pada tanggal 22 bertambah di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 26 pengambilan pribadi sebesar 2 juta ditambahkan di debit dan kas sebesar 2 juta di kredit. Di sini pengambilan pribadi pada tanggal 26 bertambah di debit sebesar 2 juta dan pada kas di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus beban gaji sebesar 3 juta di bagian debit dan kas di bagian kredit sebesar 3 juta. Ini pada tanggal 28 Agustus sebesar 3 juta bertambah di debit dan pada kas bertambah di kredit sebesar 3 juta. Di sini sudah saya pindahkan semua dan ini ditotalkan semua sebesar 63 juta dan pada kredit ditotalkan semua sebesar 24 juta. Di sini karena debit lebih besar, maka kita masukkan ke dalam debit. Jadi pada debit dikurangi kredit sama dengan 38.300.000. Pada modal memiliki total 50 juta di kredit. Sewa dibayar di muka memiliki total 6 juta di debit. Peralatan memiliki total 15 juta di debit. Utang usaha memiliki 15 juta di kredit. Perlengkapan memiliki 11 juta di debit. Beban iklan memiliki 2 juta di debit. Pendapatan jasa memiliki 13 juta di kredit. Piutang usaha memiliki 0 karena semua klien sudah membayar piutang. Dan pengambilan pribadi sebesar 2 juta di debit, beban gaji sebesar 3 juta di debit, beban utilitas sebesar 700.000 di debit. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam neraca saldo. Di sini pada di sini pada nomor referensi 111 yaitu kas sebesar 38 juta di debit. Ini di debit 38.300.000. Selanjutnya pada modal bagian kredit sebesar 50 juta. Dicatat pada neraca saldo modal sebesar 50 juta dicatat di bagian kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya, sewa dibayar di muka dengan total 6 juta dan dicatat sebagai debit. Selanjutnya, sewa dibayar di muka sebesar 6 juta di debit. Selanjutnya, peralatan memiliki total 15 juta di debit. Ini peralatan memiliki 15 juta di debit. Selanjutnya, utang usaha memiliki total 15 juta di kredit. Di sini utang usaha memiliki total 15 juta di kredit. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan
memiliki total 11 juta di debit. Ini perlengkapan memiliki saldo 11 juta di debit. Selanjutnya, beban iklan memiliki saldo 2 juta di bagian debit. Di sini, beban iklan sebesar 2 juta di debit. Selanjutnya, pendapatan jasa dengan total 13 juta di bagian kredit. Ini pendapatan jasa di bagian kredit sebesar 13 juta. Selanjutnya, pada piutang usaha memiliki total 0 karena tidak memiliki piutang usaha lagi dan klien sudah membayar semua piutang usaha. Dan piutang usaha kita catat sebagai 0. Selanjutnya, pengambilan pribadi dengan memiliki total 2 juta di debit. Di sini, pengambilan pribadi sebesar 2 juta dicatat di bagian debit. Selanjutnya, beban gaji dengan memiliki total 3 juta dicatat di bagian debit. Ini beban gaji dicatat di bagian debit sebesar 3 juta. Selanjutnya, pada beban utilitas memiliki total 700.000 dan dicatat sebagai debit. Ini beban utilitas dicatat sebagai debit sebesar 700.000. Di sini jumlah debit adalah 78 juta dan pada jumlah kredit sebesar 78 juta. Di sini sudah dipastikan jumlahnya sama dan bisa dibilang balance. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.